Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo rekan-rekan, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami kali ini dengan tema Smart ASN menuju Smart Governance. Saya, Mutiara Rahmadani, akan memandu diskusi kita kali ini. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas bagaimana aparatur sipil negara dapat bertransformasi menuju Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Bersama saya, ada 4 narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Ya, izin untuk rekan Arif Hakim, silakan memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih kepada host Mutiara Ramadhani. Mohon izin ulang diri. Saya Arif Rahman Hakim dari BPTD kelas 2 Kalimantan Timur, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terima kasih. Selanjutnya, rekan Doni. Mohon izin makan diri, nama Dona Maulana, asal instansi BPTD Kelas 3 Bengkulu. Selanjutnya, rekan Rizaldi. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mufian Rizaldi dari Dislik Navigasi kelas 3 Tual. Terima kasih. Dan yang terakhir ada rekan kita, Rangga. Halo guys, mohon izin mengenalkan diri. Nama saya Rangga Mulia Perkasa Hasibuan, asal UPT, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalan dirinya. Sebelum kita masuk ke diskusi inti, mari kita mulai dengan definisi Smart Governance. Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di era digital ini, peran ASN sangat vital untuk mewujudkan hal tersebut. Kita akan mendalami lebih jauh bagaimana ASN bisa berperan aktif dalam proses ini. Mari kita mulai dengan memahami konsep Smart ASN. Kira-kira rekan Arif bisa nggak sih menjelaskan kepada kita dan rekan-rekan yang menonton Smart ASN dan karakteristik utamanya itu gimana sih? Terima kasih, rekan Muti. Tentu Smart ASN merujuk pada aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Karakteristik utama dari Smart ASN termasuk adaptif terhadap perubahan, memiliki kompetensi digital yang tinggi, mampu berinovasi, serta dapat bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi, Smart ASN bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam lingkungan kerja pemerintahan. Mungkin kita bisa lanjut ke rekan Doni. Kira-kira pengalaman apa sih dan contoh konkret dari karakteristik Smart ASN dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari? Baik, salah satu contoh yang dapat saya berikan adalah kemampuan untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan teknologi. Sebagai contohnya, seorang Smart ASN mungkin tidak hanya terampil dalam menggunakan aplikasi kantor seperti Microsoft Office, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menguasai platform kolaboratif online seperti Slack atau Microsoft Teams untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi serta kerjasama tim. Baik, terima kasih untuk pendapatnya rekan Doni. Ternyata sangat relevan ya dengan tren digitalisasi yang sering terjadi. Selanjutnya kita beralih ke rekan kita Rizaldi. Kira-kira bagaimana nih menurut rekan Rizaldi, pemerintah dapat membantu nggak sih mengembangkan karakteristik Smart ASN di kalangan pegawai pemerintah seperti kita ini? Oke, menurut pendapat saya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan karakteristik Smart ASN. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan teknologi dan keterampilan lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi, serta memberikan insentif bagi ASN
yang berfungsi mengimplementasikan solusi-solusi cerdas dalam tugas-tugas mereka. Dengan memahami konsep dan karakteristik Smart ASN, kita dapat lebih memahami pentingnya pengembangan ASN yang adaptif dan berkompeten dalam menghadapi tantangan di era digital ini berarti ya. Oke, selanjutnya nih kita masuk pada implementasi Smart Governance di Indonesia. Berarti yang belum nih rekan Rangga ya. Dari perspektif rekan Rangga, kira-kira bagaimana sih perkembangan implementasi Smart Governance di Indonesia saat ini dan apa saja tantangannya yang kira-kira bakal dihadapin? Oke, kok thank you Mutia. Jadi implementasi smart governance di Indonesia ini telah menunjukkan perkembangan yang positif, Mut. Terutama dalam hal penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) ya kan, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Ada beberapa contoh nih, Mut. Contoh inisiatif yang telah dilakukan adalah penerapan sistem governance di beberapa daerah. Satu. Kedua, peluncuran platform online untuk layanan publik. Dan terakhir itu ada digitalisasi proses administrasi pemerintahan. Namun masih ada banyak tantangan yang dihadapi lagi sih menurut saya, Mut, gitu. Seperti apa ya, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, kurangnya juga ilustrasi digital di kalangan masyarakat, dan juga kebutuhan akan regulasi yang lebih baik untuk melindungi data dan privasi pengguna. Mungkin itu aja sih, Mut. Thank Wah, you. ternyata iya sama-sama baik. Makasih ya jawabannya. Ternyata tantangan-tantangan tersebut lumayan kompleks ya. Memang Oke, lumayan kompleks sih menurut saya, Mut. Betul, betul. oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih rekan Doni, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan yang disebutin sama rekan kita Rangga tadi dan mempercepat implementasi smart governance di Indonesia kita? Menurut saya sih, salah satu langkah yang penting itu adalah meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital melalui program-program pelatihan dan sosialisasi untuk masyarakat, serta melakukan kerjasama antara beberapa sektor publik, swasta, dan akademis dalam mengembangkan solusi-solusi teknologi yang inovatif. Lalu, selain itu juga tuh harusnya regulasi yang jelas dan proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi dan juga perlindungan data juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk smart government. Wih, ternyata emang sangat bermanfaat ya kalau itu diterapkan di Indonesia. Oke, kira-kira kita ke pertanyaan lagi ya, ke pertanyaan selanjutnya. Dari sudut pandang rekan Rizaldi nih, kira-kira eh, ada contoh inisiatif atau proyek implementasi smart governance nggak sih di Indonesia yang patut menjadi inspirasi bagi negara-negara lain? Oh, tentu ada. Menurut saya, contoh yang menonjol itu adalah implementasi program pemerintah digital yang di- dicanangkan oleh pemerintah pusat. Maaf, saya terbelit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi. Selain itu, beberapa daerah juga telah berhasil meluncurkan inisiatif-inisiatif seperti aplikasi pelayanan publik terpadu atau platform e-partisipasi yang patut dicontoh sebagai best practice dalam implementasi smart governance. Itu pendapat saya. Oke, baik. Meskipun terbelit-belit tadi ya, tapi dari beberapa yang disebutkan sama rekan kita Rizaldi tadi, kita dapat mempercepat implementasi smart government di Indonesia dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Semoga kita bisa melakukan itu. Oke. Sekarang mari kita fokus pada peran teknologi dalam smart governance. Rekan Arif deh, kira-kira menurut pribadi Anda, gimana sih sejauh ini teknologi berperan dalam mendukung smart governance dan apa saja teknologi
yang dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk memperbaiki kinerja mereka. Baik. Jadi gini, Mut. Teknologi itu perannya penting banget. Teknologi itu kunci lah dalam mendukung smart governance dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Terus juga ASN bisa nih memanfaatkan berbagai teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka. Misalnya, sistem informasi manajemen dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif. Aplikasi pelayanan publik dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dan teknologi analisis data seperti big data dan artificial intelligence atau AI yang bisa digunakan untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam dari data yang ada. Gitu sih, Mun. Oke, berarti emang menarik banget ya, teknologi itu emang eh, kunci utama dari mendukung smart governance ini. Ya, betul. Oke, rekan Rangga, kira-kira rekan punya contoh konkret nggak sih tentang bagaimana ASN dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja kita dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintahan? Oke, Mut. Salah satu contoh nih ya, menurut saya nih, Mut ya. Salah satu contoh yang konkret itu, nih, salah satu contoh yang konkret itu adalah penggunaan mobile untuk survei lapangan, Mut. Dengan menggunakan aplikasi, ASN juga bisa dapat cepat mengumpulkan data lapangan, ya kan, Mut? Bener gak sih? Ya kan? Dan mempercepat proses analisis juga. Dan terakhir juga bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam waktu yang lebih singkat sih menurut saya. Ada juga platform kolaboratif online juga dapat memfasilitasi kerjasama antara ASN yang tersebar di geografis. Dan sehingga bisa meningkatkan efisiensi yang dalam penyelesaiannya proyek-proyek pemerintah, Mut. Mungkin itu aja sih contoh dari saya, Mut. Gimana? Oh, bagus banget berarti ya. Sangat relevan ya dengan kebutuhan akan efisiensi Oh, dan sangat respon. relevan ya. Sangat relevan. Oke, baik kita lanjut ke rekan kita Rizaldi nih. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang bakal dihadapin oleh ASN dalam mengadopsi teknologi untuk mendukung smart governance ini? Kalau tantangan sih pasti ada ya, Mut ya. Cuman yang paling besar itu adalah keterampilan dan literasi digital di kalangan ASN. Banyak dari mereka mungkin tidak terbiasa atau tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan teknis ASN dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Itu saja, Mut, tantangannya terbesar. Oke, makasih banyak ya rekan Rizaldi untuk jawabannya. Jadi dengan memahami peran teknologi dalam smart governance dan tantangan yang dihadapi ASN, kita dapat lebih mempersiapkan diri ya untuk menghadapi era pemerintahan yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Oke, balik lagi ke nih, kayaknya kita bahas bagaimana sih cara ASN dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung smart governance ini. Kira-kira dari rekan Arif, gimana sih perspektif dari rekan Arif sendiri dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk ASN meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi tuntunan smart governance tadi. Baik. Jadi peningkatan kompetensi ASN itu merupakan langkah yang krusial, Mut, dalam mendukung smart governance. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan aktif mengikuti pelatihan dan program pengembangan diri yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau bahkan mungkin pihak swasta pun juga bisa. Selain itu, ASN juga dapat memanfaatkan sumber belajar online seperti kursus daring, webinar, atau platform e-learning untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi, manajemen, dan tata kelola yang cerdas. Gitu sih. Oke, baik. Kira-kira kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir aja gimana? Di sini kita bahas tentang sistem merit dalam konteks pemerintahan.
Bagaimana sih kira-kira sistem merit dapat berkontribusi dalam mewujudkan smart governance, terutama dalam konteks kepegawaian ASN? Kira-kira rekan Arif bisa bantu jawab? Baik, ini makin oke nih ya pembahasan terakhir nih, sistem merit. Nah, atau meritokrasi. Jadi itu gini ya, itu kayak prinsip yang menekankan promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi gitu, kemampuan dan kinerja. Dalam konteks ASN, sistem merit sangat-sangat penting karena dapat memastikan bahwa orang yang paling kompeten dan berkualitas yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Gitu sih, Mo. Namun, seringkali ada kritik nggak sih terhadap sistem merit karena bisa dianggap tidak terlalu objektif dan bisa saja rentan terhadap nepotisme atau favoritisme. Kira-kira bagaimana sih cara rekan-rekan nih memastikan bahwa sistem merit yang diterapkan benar-benar adil dan transparan? Mungkin rekan Doni bisa bantu? Untuk itu, untuk keadilan dan transparansi itu sangat penting dalam penerapan dari sistem merit. Hal ini dapat dicapai melalui proses seleksi yang ketat. Nah, proses itu merupakan evaluasi kerja secara objektif, serta melakukan pengawasan yang ketat dari lembaga terkait dan juga masyarakat. Lalu, cara lainnya itu eh, kita dapat memastikan bahwa ada kejelasan dalam kriteria penilaian dan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Oke, aku sepakat banget nih. Namun, kira-kira dalam praktiknya nih, di lapangan, seringkali ada kesenjangan antara idealisme sistem merit dengan realitasnya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan implementasi sistem merit di lingkungan pemerintahan ini? Kira-kira rekan Rizaldi mungkin bisa? Oke, kalau betul sekali, pasti ada kesenjangan. Ya, salah satu contohnya solusinya ya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi. Selain itu, penting juga untuk terus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para SN agar mereka dapat terus meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada sistem penghargaan dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip meritokrasi. Oke, itu saja, Saudara Mutia. Oke, baik. Makasih ya untuk jawabannya rekan Rizaldi. Artinya, dengan memperkuat sistem merit dalam kepegawaian ASN, kita dapat memastikan bahwa pemerintahan akan dipimpin oleh individu yang berkualitas dan berkinerja tinggi, sehingga mendukung terciptanya smart governance yang kita harapkan. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita malam ini dan yang teman-teman dan rekan-rekan yang telah menyimak podcast kami hari ini. Kami telah menjelajahi tema yang penting yaitu Smart ASN menuju Smart Governance. Dari diskusi kita ini, kita memahami betapa krusialnya peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas di era digital ini. Kita telah membahas beragam topik, mulai dari definisi Smart ASN hingga tantangan implementasi Smart Governance di Indonesia. Kita juga mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Tidak kalah penting, kita juga membahas bagaimana ASN dapat terus meningkatkan kompetensi mereka untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam lingkungan kerja yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan yang tepat, ASN dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mewujudkan smart governance di Indonesia. Mari kita terus berinovasi, beradaptasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pemerintahan dan masyarakat. Oke, mungkin sekian dan terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah cerdas, tetaplah terhubung, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih.